Halo, saya Peri Jaskar Aditya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Amikom, Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di mata kuliah Teknik Presentasi Digital Pertemuan Kedua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas teknik lobby dalam komunikasi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang praktek lobby dalam komunikasi, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari lobby. Lobby adalah pendekatan yang dilakukan sebelum melakukan negosiasi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dan juga mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik lobby. Teknik lobby ada beberapa jenis teknik lobby. Yang pertama ada teknik komunikasi informatif, kemudian ada teknik komunikasi persuasif, kemudian ada teknik informasi instruksi, dan yang terakhir teknik informasi manusiawi. Ada beberapa fungsi lobby. Yang pertama, melindungi organisasi dengan membuka komunikasi dengan pihak pemberi keputusan. Ini berfungsi untuk melindungi organisasi dengan membuka komunikasi dengan pihak pemberi keputusan, di mana nantinya pihak pemberi keputusan akan mendukung kita karena kita sudah membuka komunikasi terlebih dahulu. Yang kedua, membangun koalisi dengan pihak organisasi lain. Ketika kita melakukan lobby terlebih dahulu, kita akan membentuk suatu koalisi yang memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi kita. Yang ketiga, menciptakan toleransi antar pelaku komunikasi. Dengan melakukan lobby, kita bisa menciptakan toleransi tersebut dengan membentuk komunikasi yang baik. Yang terakhir, melakukan lobby dapat mengumpulkan informasi yang kita butuhkan saat kita melakukan negosiasi nantinya. Selain fungsi lobby, ada beberapa tujuan dari lobby. Yang pertama, agar sasaran memiliki visi yang sama dengan pelobby. Saat kita melakukan lobby, nantinya visi dan misi kita akan sama ketika kita melakukan negosiasi, sehingga kegiatan negosiasi akan terjalin lebih efektif. Yang kedua, menjalin hubungan yang lebih baik. Ketika kita melakukan lobby, kita membentuk komunikasi yang menciptakan hubungan yang lebih baik antara pelobby dan sasaran. Kemudian menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Karena tercipta hubungan yang sudah baik, nantinya akan tercipta juga hubungan yang saling menguntungkan. Ada beberapa komponen dalam praktik lobby. Yang pertama, pelobby atau komunikator, yaitu orang yang melakukan lobby. Kemudian ada pesan atau informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian ada target sasaran. Target sasaran ini adalah orang yang akan kita lobby. Kemudian ada efek atau hasil setelah kita melakukan lobby. Ada beberapa tahapan dari strategi komunikasi dalam lobby. Yang pertama, menganalisis. Sebelum kita melakukan lobby, kita bisa menganalisis apa saja yang kita perlukan dalam lobby. Kemudian kita bisa menentukan partner, seperti orang mana yang akan kita jadikan partner dalam saat kita melobby. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kelompok kecil yang akan menentukan opini. Dalam hal ini kita bisa membagi tugas untuk menyampaikan opini yang akan kita sampaikan saat melobby, sehingga nantinya saat kita melobby akan lebih terstruktur karena adanya pembagian saat menentukan opini. Kemudian kita bisa membentuk partner bisnis yang nantinya akan kita sampaikan saat kita melobby. Kemudian menganalisis penyebab masalah. Saat kita melakukan sebuah lobby, pastinya sebelumnya tercipta masalah, jadi kita bisa menganalisis masalah apa saja yang bisa kita atasi sehingga kita bisa menyampaikan solusi yang terbaik saat kita melobby. Kemudian kita bisa menganalisis segmen pasar. Saat kita menganalisis segmen pasar ini, kita bisa menentukan bagaimana sikap kita saat melobby dan bisa membentuk lobby yang lebih efektif.
Kemudian kita bisa menghitung media yang digunakan. Sama seperti segmen pasar, kita bisa menganalisis media yang kita gunakan sehingga nantinya kita bisa tahu apa saja yang harus kita lakukan saat kita melobi dan apa saja yang kita perlu siapkan saat kita melobi. Kemudian mengembangkan kasus. Nah, dalam hal ini kita bisa mengembangkan kasus jadi lebih luas sehingga ketika menghadapi masalah-masalah dalam kasus ini yang mungkin pelobi akan sampaikan, kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Kemudian menjaga fleksibilitas. Ketika kita menjaga fleksibilitas, nantinya orang yang akan kita lobby akan lebih nyaman ketika melakukan pelobian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita melakukan lobby, yaitu waktu yang tepat. Pertama, waktu yang tepat. Yang dimaksud dengan waktu yang tepat adalah waktu ketika kita menyampaikan pendapat, waktu kita menyampaikan solusi, dan lain sebagainya. Kita perlu memperhatikan waktu yang tepat ini agar nantinya informasi yang kita sampaikan tidak berarti lain, jadi lebih efektif. Kemudian bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti dan lebih efektif sehingga pihak yang kita lobby bisa memahami apa yang akan kita sampaikan dan tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian penempatan lobby yang dilakukan. Nah, untuk penempatan lobby ini kita bisa memperhatikan lebih dalam karena penempatan lobby yang akan dilakukan ini nantinya berpengaruh saat kita mempersiapkan lobby ini. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi hambatan dari lobby, yaitu yang pertama memberikan gambaran manfaat. Ketika mungkin si orang yang kita lobby kurang paham atau bagaimana, kita bisa memberikan gambaran manfaat dari informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian meyakinkan bahwa keputusan yang kita ambil ini minim resiko sehingga pihak yang kita lobby nantinya akan lebih mensetujui apa yang kita sampaikan. Kemudian memberikan solusi yang menjalin keamanan. Ketika kita memberikan solusi nantinya pastinya harus diperhatikan soal keamanan sehingga pihak yang kita lobby akan lebih percaya dengan kita. Nah, itulah yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pertemuan kedua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu.